Melihat begitu luasnya lingkup kerja yang tercipta dari suatu usaha kuliner, menjadikan usaha kuliner sebagai salah satu alternatif profesi yang banyak menampung tenaga kerja, baik tenaga kerja untuk produksi atau tenaga kerja untuk pemasaran. Banyaknya pelaku usaha yang membuka bisnis makanan cepat saji, menyebabkan persaingan semakin tinggi, sehingga diperlukan inovasi konsep baru agar mampu bertahan dalam ketatnya persaingan bisnis. Oleh karena itu, kami menciptakan bisnis kuliner dengan konsep makanan instan sehat tanpa bahan pengawet sebagai inovasi baru dalam bisnis kuliner. Produk ini disebut dengan no deal. Usaha nudit dilakukan karena melihat potensi yang muncul di kalangan masyarakat, yaitu pola hidup yang menginginkan segalanya serba cepat dan serba mudah, serta efisien dengan cara-cara yang instan. Peluang usaha kuliner nudil dapat dilihat dari segmentasi pasarnya, yang meliputi segmentasi geografik, segmentasi demografik, dan segmentasi psikografik. Nudil merupakan bisnis kuliner mengangkat konsep mie instan dengan menambahkan daging belut sebagai bahan campuran adonan. Bisnis ini diciptakan untuk memberikan inovasi mie instan sehat, serta meningkatkan nilai jual ikan belut. Jember merupakan kabupaten yang memiliki sirkulasi yang bagus bagi mahasiswa serta masyarakat pekerja. Maka, dengan adanya makanan instan yang sehat, memberdayakan mahasiswa sebagai reseller dan konsumen, serta membuka peluang pekerjaan bagi ibu rumah tangga sebagai tenaga kerja untuk proses pembuatan mie instan. Sedangkan layout kemasan yang digunakan untuk membungkus mie kering dari noodle sendiri digunakan untuk menciptakan efisiensi sehingga tidak makan tempat ketika noodle ditempatkan bersama dengan bahan makanan lainnya. Seperti ini layoutnya, dan seperti ini bentuk kemasan yang sudah jadi. Untuk promosi noodle sendiri dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama adalah promosi dengan menggunakan metode word of mouth, di mana di sini kita memanfaatkan perbincangan orang lain sebagai media promosi untuk noodle. Yang kedua adalah menggunakan kartu nama. Mungkin cara ini terkesan kuno, tetapi dengan kartu nama ini kita dapat menarik perhatian orang-orang dengan melampirkan menu yang dimiliki oleh noodle. Selanjutnya adalah penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial kami gunakan karena kami meyakini bahwa media sosial saat ini mampu menjangkau banyak kalangan. Terlebih untuk milenial, kebanyakan menggunakan media sosial untuk mengakses segala hal. Selanjutnya adalah penggunaan website. Penggunaan website ini dilakukan sebagai media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan, media komunikasi. Sehingga dalam website ini tercantum semua tentang noodle, baik dari proses pembuatannya sampai bagaimana kami memasarkan dan info-info terkait promo yang kami miliki. Selanjutnya adalah sponsorship noodle. Sponsorship noodle ini kami gunakan ketika noodle ingin mensponsori sebuah event, yaitu di sini kami bisa memberikan potongan atau memberikan donasi produk noodle kepada instansi yang ingin bekerja sama dengan kami. Di mana aset kami terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar dari perusahaan kami dimaksudkan dalam aset-aset yang habis digunakan dalam satu kali produksi, yang meliputi pembelian gas, pembelian bahan-bahan produksi seperti bawang merah, minyak goreng, garam, gula, dan aset-aset lancar lainnya, sehingga dalam satu kali produksi didapatkan total yakni Rp3.813.000. Selanjutnya dalam perusahaan kami terdiri dari aset tetap yakni
seperti sewa gedung, pembelian blender, pembelian kulkas, dan berbagai aset tetap lainnya sehingga didapatkan total dari aset tetap mencapai 16.813.000. Asumsi laba kotor yang kami peroleh didapatkan dari penjualan 2.000 kemasan noodle dengan masing-masing kemasan berharga 15.000 dan beban-beban usaha seperti beban pemasaran, beban input kemasan, administrasi, listrik air dan lain sebagainya sehingga didapatkan total beban usaha sebesar Rp39.600.000. Dari laba kotor dan total beban usaha yang sudah saya paparkan, didapatkan laba periode 1 tahun ke depan sebesar Rp322.400.000.000 sehingga laba tersebut dapat terus meningkat apabila penjualan dari noodle seiring meningkat juga.